Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bapak Asep Sunandar Eskom. Di sini saya akan membahas tentang pelajaran TJBL, yaitu teknik jaringan berbasis luas atau yang biasa disebut dengan WAN. Apa-apa aja sih yang akan kita pelajari pada pertemuan kita yang kedua ini? Untuk materi yang kedua ini atau kegiatan belajar kedua adalah tentang membuat desain jaringan berbasis luas atau WAN. Dalam materi KB2 ini bertujuan agar siswa memahami desain jaringan berbasis luas. Selain itu juga, siswa mampu membuat desain jaringan berbasis luas. Pembuatan desain ini tersebut bisa dilakukan secara langsung ataupun melalui simulator jaringan, atau yang biasa kita pakai itu adalah Cisco Packet Tracer. Oke, untuk desain jaringan berbasis luas, sebelum belajar tentang desain jaringan berbasis luas, langkah pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah tentang pemahaman konsep jaringan secara umum. Yang pertama itu kita harus mengenal jaringan berbasis luas. Jaringan atau network adalah suatu mekanisme yang memungkinkan berbagai komputer terhubung dan para penggunanya dapat berkomunikasi dan share resource atau berbagi data satu sama dengan yang lainnya. Informasi dan data bergerak melalui media transmisi jaringan sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer untuk saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama, dan bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. Saat ini kita mengenal beberapa jenis jaringan pada umumnya, yaitu jaringan data dan jaringan internet. Jaringan data adalah sebuah jaringan yang memungkinkan komputer-komputer yang ada saling bertukar data. Contoh yang paling sederhana adalah dari jaringan data, yaitu dua buah PC terhubung melalui sebuah kabel. Akan tetapi rata-rata jaringan data menghubungkan banyak alat. Jaringan internet adalah sekumpulan jaringan-jaringan yang saling terhubung oleh alat jaringan dan akan menjadikan jaringan-jaringan tersebut sebagai satu jaringan yang besar. Publik internet adalah contoh yang paling mudah dikenali sebagai jaringan tunggal yang menghubungkan jutaan komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis-jenis arsitektur jaringan data komputer. Untuk arsitektur jenis jaringan data komputer itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah WAN. Yang pertama ada LAN, ada WAN, ada MAN. Yang akan kita bahas pertama adalah LAN. Apa sih LAN itu? LAN itu adalah Local Area Network. Nah, jaringan ini beroperasi dalam area yang jaraknya terbatas, kurang dari 10 km. Biasanya jaringan ini bersifat tertutup karena hanya digunakan oleh sekumpulan orang dan memberikan akses bandwidth yang tinggi dalam lingkup kelompok yang menggunakannya. Alat yang biasa digunakan adalah switch dan hook. Itu adalah definisi dari LAN. Yang kedua adalah WAN. WAN itu apa? WAN itu adalah Wide Area Network. Jaringan ini beroperasi dalam area yang lebih luas dari LAN. Biasanya jaringan WAN berfungsi untuk menghubungkan LAN yang berada pada secara geografis. Biasanya digunakan juga untuk full-time atau part-time connectivity antara daerah dan juga untuk public service seperti email. Alat yang biasa digunakan di jaringan ini adalah router. Itu adalah WAN yang kedua. Yang ketiga adalah MAN, Metropolitan Area Network. Apa sih MAN itu? Jaringan ini beroperasi dalam area yang lebih luas secara geografis. Biasanya menghubungkan jaringan WAN yang terpisah sehingga memungkinkan untuk terjadinya pertukaran informasi dan sharing data dan device. Alat yang digunakan adalah kumpulan dari router dan gateway. Jaringan yang pertama kali dikenalkan adalah LAN. WAN itu diperkenalkan sebagai jaringan yang menghubungkan LAN-LAN yang ada, sehingga user juga dapat membagi informasi dan mengakses alat-alat yang ada. Di sini yang akan kita bahas lebih lanjut adalah mengenai WAN. Saat kita akan membahas lebih dalam mengenai jaringan, ada 2 konsep yang penting, yaitu yang pertama protokol. Apa sih sebetulnya protokol itu?
Protokol banyak digunakan untuk proses komunikasi di antara entiti pada sistem yang berbeda-beda. Istilah entity merujuk pada program-program aplikasi user, sedangkan sistem lebih pada komputer dan terminal. Elemen-elemen kunci untuk sebuah protokol adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sintak. Sintak itu apa sih? Sintak itu meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan format data dan level-level sinyal. Itu adalah sintak. Yang kedua, semantik. Semantik itu meliputi informasi kontrol untuk koordinasi dan pengendalian kesalahan. Itu semantik. Yang ketiga adalah timing. Meliputi kesesuaian urutan dan kecepatan. Oke, itu yang tadi adalah tentang protokol. Sekarang yang kedua adalah arsitektur komunikasi komputer. Apa sih arsitektur komunikasi komputer itu? Ada dua arsitektur protokol yang digunakan sebagai dasar bagi pengembangan standar-standar. Yang pertama adalah model TCP/IP. Model dan protokol TCP/IP merupakan open standar yang merupakan standar teknis dan historis dari internet. Pada tahun 1973, Bob Kahn dan Vint Cerf mengerjakan proyek yang nantinya disebut TCP/IP. Selanjutnya, model TCP/IP dikembangkan Departemen Pertahanan USA yang disebut dengan DoD, Defense of Defense USA, pada tahun 1981. Yang akhirnya dia berubah nama menjadi Cisco.net Arcade.net CH9S1. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan ingin menciptakan suatu jaringan yang dapat bertahan dalam segala kondisi. TCP/IP adalah jenis protokol pertama yang digunakan dalam hubungan internet, sehingga banyak istilah dan konsep yang dipakai dalam hubungan internet. Nah, hubungan internet tersebut berasal dari istilah dan konsep yang dipakai oleh protokol TCP/IP. Itu adalah TCP/IP. Nah, sekarang perkembangannya seperti apa sih? Perkembangan TCP/IP itu menciptakan suatu standar de facto, yaitu suatu standar yang diterima oleh kalangan pemakai dengan sendirinya karena pemakaian yang sangat luas. Ada beberapa layer pada model TCP/IP, mempunyai nama yang sama dengan model OSI layer. TCP/IP mengimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri atas 4 lapis. Di antaranya adalah yang pertama, protokol lapisan aplikasi. Yang kedua, protokol lapisan antar host. Yang ketiga, protokol lapisan inter network. Yang keempat, protokol lapisan antar muka jaringan. Dari pembahasan yang tadi tentang perkembangan TCP/IP, ada lagi yang namanya UDP. Ya, UDP itu apa? UDP itu adalah User Datagram Protocol. UDP singkatan dari User Datagram Protocol. Adalah salah satu protokol lapisan transport TCP/IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal atau unreliable, tanpa koneksi atau connectionless antara host dan dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Connectionless atau tanpa koneksi, pesan-pesan UDP akan dikirimkan tanpa harus dilakukan proses negosiasi, atau koneksinya antara dua host itu yang hendak bertukar informasi itu tidak melakukan negosiasi. Itu adalah connectionless. Yang keduanya adalah unreliable atau tidak andal. Pesan-pesan UDP akan dikirimkan sebagai datagram tanpa adanya nomor urut atau pesan acknowledgement. Protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP itu harus melakukan pemulihan terhadap pesan-pesan yang hilang selama transmisi. UDP menyediakan mekanisme untuk mengirim pesan-pesan ke sebuah protokol lapisan aplikasi atau proses tertentu di dalam sebuah host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Header UDP berisi Field Source Process Identification dan Destination Process Identification. Jadi UDP itu menyediakan mekanisme untuk mengirim pesan ke sebuah protokol, di mana lapisan aplikasi atau proses tertentu di dalam sebuah host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Yaitu UDP. Yang selanjutnya UDP adalah menyediakan perhitungan checksum berukuran 16 bit terhadap keseluruhan pesan UDP. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas atau kita
perhatikan mulai dari yang pertama itu tentang bagaimana membuat desain jaringan berbasis luas atau WAN. Lalu di situ ada jenis-jenis arsitekturnya apa saja, ada LAN, ada MAN, dan ada WAN. Itu 3 arsitekturnya. Tadi juga sudah saya jelaskan tentang LAN, tentang MAN, dan tentang WAN. Ada lagi dari beberapa itu mengenai 2 konsep yang penting. Yang penting itu apa? Pertama adalah protokol. Di situ ada juga arsitektur komunikasi komputer. Nah, dua arsitektur protokol yang digunakan sebagai dasar bagi pengembangan standar, yang pertama adalah model TCP/IP. Yang kedua adalah UDP. Sekian dari saya yang bisa saya bahas untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.